Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua sampai pada malam hari ini. Dan tentu kita semua wajib mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama pada saat kita menyaksikan atau mendengarkan atau membaca kondisi sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang sangat memprihatinkan. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Rohingya, dan tentu kita semua mengikuti dengan seksama apa yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini, sebuah upaya pembumi hangusan dan pembersihan manusia yang terjadi di kota Halab atau yang kita kenal dengan nama Aleppo. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dan menyaksikan kondisi saudara-saudara kita tersebut, ada satu hal yang harus kita ingat dengan baik. Ada satu hal yang harus selalu kita renungkan setiap waktu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kita semua atas kesempatan dan kelapangan hidup yang sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kebaikan, ya, untuk melakukan amal soleh. Saya beberapa hari yang lalu mendengarkan sebuah cerita tentang salah seorang warga Indonesia yang pernah diutus ke wilayah Gaza, di mana dia bertemu dengan saudara-saudara kita para mujahidin di sana. Dan ketika dia ditanya apakah sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, sang ibu itu mengatakan, belum, saya belum menyelesaikan hafalan Quran saya. Lalu kemudian yang bertanya, orang Palestina yang bertanya, berkata kepada ibu itu sungguh aneh, sungguh mengherankan. Kenapa Anda belum menyelesaikan hafalan Al-Quran Anda sementara Anda hidup di Indonesia, sebuah negeri yang aman, yang tentram, yang tidak mengalami konflik apapun, yang tidak sedang dijajah oleh siapapun. Sementara kami di sini, di Palestina, di Gaza secara khusus, menyelesaikan hafalan Al-Quran kami di tengah tekanan penjajah Zionis, di tengah suara desingan peluru, di tengah kondisi yang harus selalu siap siaga, ya, menghadapi pembumi hangusan, kami bisa menyelesaikan hafalan Quran kami, sementara Anda di negeri yang aman belum bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran Anda. Maka ibu ini, seorang ibu, ketika pulang ke Indonesia,
bertekad untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Ya, seingat saya waktu dia berangkat ke Palestina, dia waktu itu baru pengakuan beliau mengatakan 20 juz ya. Sehingga dia pulang ke Indonesia, dia tidak mau membuang waktu untuk kemudian menyelesaikan menggenapkan 30 juz ya, hafalan Al-Qur'annya ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita alhamdulillah bisa berangkat dan bisa duduk di masjid ini tanpa perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi pada keluarga kita di rumah. Ya, kita bahkan tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi pada kendaraan kita yang sedang terparkir di luar sana. Ya, dan bahkan mungkin kita tidak perlu khawatir besok kita akan makan apa. Ya, kita tidak perlu khawatir besok siapa anggota keluarga kita yang akan terbunuh atau akan menjadi korban pemboman atau pembunuhan dari sebuah rezim yang kejam. Karena itu nikmat ini adalah nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan ya. Jangan sampai datang waktu yang tidak pernah kita sangka, di mana kita hanya bisa menyesali betapa banyaknya waktu luang, betapa banyaknya kesempatan yang kita lalaikan, yang kita tinggalkan, yang kita abaikan begitu saja untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebaikan. Dan tentu bagi kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu menunggu terjadinya sebuah pertumpahan darah, karena mungkin besok kita juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita menyesali waktu luang yang terbuang percuma pada saat kita ditakdirkan oleh Allah menghadapi konflik seperti saudara-saudara kita di Suriah sana, itu masih mending. Tetapi kalau kemudian penyesalan itu terjadi ketika nyawa kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalan itu tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi manfaatnya. Ya. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesempatan atau tidak ada gunanya lagi kita menyesali kehidupan kita di dunia yang sudah berlalu sia-sia begitu saja tanpa kita melakukan kebaikan atau amal soleh yang berarti untuk kehidupan akhirat kita. Maka kita merenungkan semua itu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengambil pelajaran dari itu semua untuk kemudian menjalani episode perjalanan kehidupan kita selanjutnya yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin membahas sebuah buku ya, atau bagian dari sebuah buku yang ya mungkin kalau kita kaitkan juga dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Suriah dan di belahan bumi yang lainnya, kita melihat bahwa salah satu kemenangan dan keberuntungan orang-orang yang beriman ya, dengan segala macam bentuk musibah apapun yang menimpa mereka, dengan segala macam bentuk ujian yang berat seberat apapun yang menimpa mereka, maka selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah telah menang ya, karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengetahui bagaimana menjalani hidup dalam semua kondisi. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diajarkan untuk menjalani hidup ini dengan semua keadaannya, dengan semua kondisinya, baik buruknya, senang susahnya, lapang sempitnya. Islam mengajarkan kita bagaimana menghadapi semua kondisi itu. Karena itu orang-orang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu akan selalu menang
akan selalu menang, bahkan ketika mereka terjajah sekalipun, akan selalu menang bahkan ketika mereka berada dalam kondisi penindasan sekalipun. Karena ketika seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ajaban li amril mu'min, urusan kehidupan orang beriman itu sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan. Kenapa begitu? Karena ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan mensyukuri nikmat itu dan itu kebaikan bagi dia. Dan ketika dia mendapatkan ujian, apapun ujian itu, seberat apapun ujian itu, maka dia bersabar menghadapi ujian itu dan itu menjadi kebaikan untuk dia. Dan kehidupan dunia ini kan tidak lepas dari dua itu. Kalau bukan nikmat yang disyukuri, ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran. Hanya dua cerita hidup kita itu, kisah hidup kita di dunia itu hanya dua itu. Kalau bukan kesenangan, kesusahan, kalau bukan kelapangan, kesempitan, kalau bukan nikmat, maka yang kita dapatkan adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini saya ingin mengulas sedikit bagian dari sebuah buku kecil yang berjudul Tasliyatul Musab bima fil balwa minan naf'i was thawab. Ya, ini kurang lebih judul bebasnya atau terjemahan bebasnya adalah memberikan hiburan kepada orang yang mendapatkan musibah, bahwa di dalam ujian dan musibah itu ada banyak manfaat dan banyak pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama salaf mengatakan, ra'aitu jumhuran nasi yanza'ijuna linuzulil bala. Ya, sebagian ulama salaf mengatakan, saya melihat bahwa mayoritas manusia itu selalu merasa terganggu dengan terjadinya musibah dalam hidupnya. Dan rasa terganggu itu katanya inzi'ajan yazidu anil had. Rasa terganggu yang melampaui batas yang semestinya. Artinya kita merasa berat, merasa terganggu dengan ujian itu sebenarnya sangat manusiawi. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau ketergangguan itu melampaui batas yang semestinya. Ka'annahum ma'alimud dunya ala dha wudi'at. Seolah-olah mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa dunia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kondisi yang semacam itu. Artinya dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panggung tempat terjadinya berbagai macam bentuk ujian dan musibah, bukan tempat beristirahat. Makanya orang yang meninggal dunia itu disebut apa? Kembali ke tempat peristirahatan terakhirnya, meskipun itu sebenarnya bukan peristirahatan yang terakhir. Peristirahatan terakhir bagi kita orang beriman itu adalah ketika sudah jelas apakah kita masuk surga atau tidak. Jadi dunia diciptakan memang untuk terjadinya atau silih bergantinya ujian dan musibah itu. Kemudian kata ulama salaf ini, wa hal yantadhirus sahihu illa saqam. Apakah ada yang ditunggu oleh orang yang sehat selain sakit? Ketika kita sehat, apa yang sedang kita tunggu? Tidak ada yang kita tunggu selain apa? Episode untuk merasakan sakit, ringan atau berat penyakit itu. Wal kabiru illal haram. Apa yang ditunggu oleh orang yang beranjak dewasa selain kemudian memasuki usia tua? Wal mawjudu siwal adam. Apa yang ditunggu oleh kita, orang yang sekarang ini hidup di dunia ini, orang yang sekarang ini eksis di dunia ini, ada di dunia ini, wujud di dunia ini, apa yang ditunggu oleh orang seperti kita selain menunggu ketiadaan, menunggu kematian kita, menunggu saatnya di mana kita kemudian hilang dari peredaran dunia ini. Apa yang kita tunggu selain itu?
kita bekerja keras siang dan malam, ya, mengurus usaha, mengurus bisnis, mengejar karir, ya, mengurus jenjang jenjang karir kita di kantor, di berbagai instansi. Apa yang kita ditunggu? Apa yang kita tunggu selain apa? Selain kematian, selain kemudian menunggu saatnya kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan salah satu penyebab utamanya kenapa kita sering terjebak ya dalam kondisi seperti ini, kata penulis buku ini, Syekh Ahmad Farid, wa sababu dzalika wallahu a'lam, ya, penyebab utama hal itu terjadi adalah dha'ful imani bil akhirah. Karena keimanan kita terhadap kehidupan akhirat begitu lemah. Ya. Kita ditanya apakah beriman kepada akhirat atau tidak? Ya kita jawab, ya saya beriman. Tetapi kadar keyakinan kita tentang adanya kehidupan akhirat itu tidak sekuat yang semestinya. Tidak berada pada level yang semestinya. Terlalu lemah. Ya, terlalu lemah untuk bisa melihat dan memandang setiap ujian dan musibah itu dengan pandangan yang positif dan pandangan yang penuh dengan energi. Sehingga ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, yang terjadi adalah kemudian kita merasa murung, ya, merasa sedih yang berkepanjangan, ya, yang melampaui batas, ya, sehingga kadang-kadang kesedihan itu diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebabnya, kata penulis buku ini, yang pertama adalah dha'ful imani bil akhirah. Karena lemahnya keimanan kita kepada akhirat, dan yang kedua adalah al-insyighalu anha bil ajilah. Ketika kita, ya, orang kalau lemah keyakinannya kepada akhirat, maka itu otomatis dia akan terjatuh pada yang kedua ini, yaitu apa? Sibuk memikirkan kehidupan yang cepat berlalu, ya, kehidupan dunia yang tidak lama berlangsungnya. Ya. Jadi ketika keimanan kita kepada akhirat lemah, maka kita biasanya menganggap seolah-olah kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Karena itu Syekh Ahmad Farid, penulis buku ini, menyebutkan untuk kita semua beberapa hal yang patut menjadi renungan kita semua, agar ketika kita mendapatkan musibah, agar ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan cobaan dan ujian, kita bisa berusaha menguatkan hati kita, menghibur hati kita, dan bisa melihat kehidupan ini dengan pandangan yang positif, pandangan yang lebih baik, karena kita yakin setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh penderitaan, seluruh rasa sedih yang pernah kita alami di kehidupan dunia ini. Yang pertama, kata beliau, min a'dhami ma yatasalla bihi man usiba bi musibah fa sabara laha wastarja'a ma wa'adahu Allah azza wa jalla minal ajri was thawab. Kata beliau, hiburan yang paling dahsyat, hiburan yang paling hebat, ya, yang bisa dijadikan pegangan oleh siapapun yang mendapatkan musibah, lalu kemudian dia bersabar menghadapi musibah tersebut dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah janji Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa pahala dan balasan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, musibah dan cobaan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa basyiris sabirin," dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah
dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merespon musibah dan ujiannya dengan ungkapan seperti ini, dengan sikap seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan salawat dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan yang ketiga kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mendefinisikan musibah itu dengan mengatakan bahwa musibah itu adalah kullu ma yu'dzil mu'min wa yusibuhu. Jadi segala sesuatu yang mengganggu atau menyakiti seorang mukmin itu disebut dengan musibah. Jadi musibah apapun, sekecil apapun dia, gangguan itu, maka dia adalah musibah. Dia termasuk dalam kategori apa? Dalam kategori musibah. Dan orang beriman, sekecil apapun musibah yang menimpa dia, maka dia selalu mengungkapkan ungkapan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi salah kalau kita mengkhususkan ungkapan inna lillah itu untuk orang yang meninggal dunia. Jadi sekarang umumnya kita kalau ada ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sama dengan ada yang meninggal dunia. Padahal kita tertusuk duri sekalipun, atau tangan kita tergores pisau pada saat kita mengupas mangga misalnya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban motor kita meletus di tengah jalan, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Motor kita hilang, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk mengingatkan kita bahwa motor itu hanya titipan Allah. Motor itu milik Allah. Termasuk kita yang punya motor ini milik Allah. Kalau dia milik Allah, maka kapanpun dia ingin mengambilnya, kapanpun dia menakdirkan motor itu pindah kepemilikan, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setiap apapun yang mengganggu kita, yang membuat kita merasa sakit, maka itu termasuk dalam kategori musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Al-Qurtubi, menetapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu biasa dikenal dengan istilah kalimatul istirja. Kalimat apa? Istirja. Jadi kalau kita ada istilah basmalah itu artinya bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Hauqalah itu artinya apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalimat istirja ini sebagai semboyan hidup orang-orang yang mendapatkan musibah. Orang-orang beriman ketika mendapatkan musibah, maka salah satu bentuk tawakalnya kepada Allah, salah satu bentuk berserah dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dengan dia mengucapkan itu, dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalimat ini juga menjadi pegangan bagi kita agar supaya kita tidak terseret dengan godaan dan bisikan syaitan pada saat kita mendapatkan apa? Musibah. Karena musibah itu juga menjadi salah satu peluang penting bagi syaitan untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
Setidak-tidaknya syaitan akan membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan membuat kita, membisikkan kepada kita bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Buktinya motor kita hilang. Ya. Buktinya gaji kita dipotong. Buktinya keuntungan toko, omset toko kita bulan ini menurun drastis. Ini berarti Allah tidak sayang kepada kita. Itu bisikan syaitan. Padahal sebenarnya ujian dan musibah itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satu tujuan utamanya untuk menyadarkan kita bahwa semua nikmat, semua keberlimpahan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk segera kembali kepada Allah dan memperbaiki apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Maka itu ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu terdiri dari 2 poin. Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, untuk menegaskan penghambaan diri kita kepada Allah, bahwa seluruh diri kita ini dan seluruh yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ungkapan inna lillah juga sekaligus sebuah pengakuan dari diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur dan memperlakukan diri kita ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memperlakukan kita hamba-hambanya ini dengan perlakuan yang zalim. Maka apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu tidak mungkin dilakukan sebagai sebuah bentuk kezaliman dari Allah kepada kita hamba-hambanya. Karena semua yang dilakukan Allah itu sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, itu Allah tidak sedang menzalimi kita. Allah sedang mengingatkan kita bahwa engkau mungkin pernah menzalimi dirimu sendiri. Engkau mungkin pernah menzalimi orang lain. Maka Allah ingatkan kita melalui musibah dan ujian itu. Wa inna ilaihi raji'un. Ya, ungkapan yang kedua wa inna ilaihi raji'un adalah sebuah pengakuan dari kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kita akan kembali. Semua yang kita miliki juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman yang memahami dengan baik ungkapan istirja ini akan lebih ringan menghadapi setiap ujian dan musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Salah satu bentuk keberkahan dari ungkapan istirja ini adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah, tidak ada seorang muslim pun yang mendapatkan musibah. Jadi syaratnya harus seorang muslim. Jadi kalau bukan muslim, dia tidak dapatkan keistimewaan ini. Syarat untuk mendapatkan keistimewaan ini adalah dia harus seorang muslim. Nabi mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang mendapatkan musibah, ya, kemudian fayaqulu ma amarallah, lalu kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia lanjutkan dengan ungkapan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini. Ya. Jadi kalau kita sadar bahwa musibah yang kita dapatkan itu membuka peluang pahala untuk kita, kalau kita sadari betul ini,
maka mungkin kita akan minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku musibah setiap hari. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, bahwa ketika nanti ya, penghuni surga ya, melihat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hidupnya di dalam hidup dunianya mendapatkan musibah dari Allah, mereka agak menyesal. Mereka mengatakan, cobanya dulu di dunia kita juga mendapatkan musibah yang lebih hebat daripada orang ini. Ya. Nah, maka orang beriman, ya itulah menakjubkannya kehidupan orang beriman itu. Bahkan dalam setiap musibah yang diberikan oleh Allah kepadanya ada peluang untuk mendapatkan musibah. Maka Nabi ajarkan doa ini, Allahumma ijurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Dan bukan hanya itu, wa akhlif li khairam minha, selain berikan pahala kepadaku ya Allah, berikan kepadaku pengganti yang lebih baik dari musibah ini. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini saja ya, sudah cukup untuk menenangkan hati. Ditambah lagi dengan doa minta pahala dari musibah itu ya. Ditambah lagi dengan doa minta pengganti yang lebih baik daripada ujian itu. Siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa akhlafallahu lahu khairam minha, melainkan Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik untuknya. Cuma persoalannya, siapa di antara kita yang memiliki keteguhan hati untuk mengucapkan ini pada saat mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang di antara kita bisa mengucapkan ini dengan penuh keyakinan kepada Allah ketika misalnya mobil yang baru saja dia beli hilang, apalagi belum lunas cicilannya ya. Dibutuhkan kekuatan hati, dibutuhkan keteguhan hati untuk mengucapkan ini dan meyakini ini, oh pasti Allah akan berikan ganti ya. Allah akan berikan pahala, dan pahala itu sudah pasti lebih banyak nilainya daripada mobil itu atau daripada barang kita yang hilang. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan, falamma mata Abu Salamah, ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia ya, dan dia mengucapkan itu ya, kemudian dia mengatakan juga, qultu ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Jadi dia sudah mengucapkan ucapan ini, lalu kemudian dia mengatakan, tapi siapa di antara umat Islam ini, di antara kaum muslimin ini yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Ya, itu wajar ya. Karena Abu Salamah ini adalah seorang sahabat yang mulia ya. Ya, rumahnya adalah rumah pertama ya, yang didatangi oleh Rasulullah SAW, yang dijadikan tempat persinggahan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah di kota Madinah ya. Artinya ungkapan kesedihan yang sangat wajar dari seorang istri ketika suami yang dicintainya meninggal dunia ya. Dan dia mengucapkan ucapan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha, berikan aku pahala atas musibah ini dan berikan pengganti yang lebih baik. Meskipun dia sendiri masih bertanya-tanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan ternyata kemudian tidak lama setelah itu beliau dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih baik, Abu Salamah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Allah berikan dia pengganti yang lebih baik dari suaminya yang meninggal dunia, Abu Salamah, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu bentuk keberkahan ucapan atau ungkapan istirja ini di akhirat adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Sinan. Abu Sinan mengatakan, dafantu ibni Sinanan. Jadi dia mendapatkan ujian dari Allah, anaknya yang bernama Sinan
meninggal dunia, lalu kemudian dia kuburkan anaknya itu. Setelah atau pada saat dia menguburkan anaknya itu, Abu Talhah Al-Khawlani duduk di sisi atau di tepi liang kubur anaknya. Ketika dia selesai menguburkan anaknya, ya, Abu Talhah Al-Khawlani mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia takziah, dia hibur saudaranya ini dengan membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul 'abdi," apabila anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada 'abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, na'am, iya wahai Allah Subhanahu wa taala, kami telah mencabut nyawa atau putra dari hambamu. Fayaqulu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, qabattum thamarata fuadihi, kalian telah mengambil buah hatinya. Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, na'am, iya. Fayaqul, lalu kemudian Allah mengatakan, madza qala 'abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika kalian mengambil buah hatinya? Fayaqulun, para malaikat mengatakan, hambamu itu memujimu ya Allah. Ya. Anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia merespon itu dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, wastarja'a, dan mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini respon spontan seorang hamba yang beriman, ya. Bukan pukul-pukul tembok, ya. Bukan meratap, ya. Tapi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Kalau begitu, bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah, sebuah istana di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berikan nama istananya itu sebagai baitul hamdi, rumah atau istana pujian. Ya. Ya. Tapi kita sulit merespon itu kalau kita tidak tahu hadis ini. Kalau kita tidak tahu apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika kita sabar dan merespon ujian dan musibah Allah Subhanahu wa taala itu dengan respon yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kata penulis buku ini, ya, hiburan untuk orang-orang yang mendapatkan musibah adalah apa yang dinukil atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika beliau mengulas tentang keutamaan bersabar menghadapi ujian itu. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan atau menetapkan kesabaran itu seperti hewan tunggangan yang tidak akan pernah lelah untuk ditunggangi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menetapkan kesabaran menghadapi musibah itu sebagai jundan ghaliban la yuhzam, sebagai tentara yang akan selalu menang dan tidak akan pernah dikalahkan. Wa hisnan hasinan la yuhdam, Allah telah menetapkan kesabaran itu sebagai sebuah benteng yang sangat kokoh yang tidak akan mungkin dihancurkan oleh siapapun. Fahuwa, ya, maka kesabaran itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fahuwa wan nasru akhawani syaqiqan. Kesabaran dan kemenangan itu adalah dua saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kesabaran dan kemenangan itu adalah dua saudara kandung yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Artinya apa? Orang tidak akan sampai kepada kemenangan dunia maupun akhirat kalau dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki kesabaran. Ya. Maka kesabaran
dan kemenangan itu adalah akhwani syaqiqan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, memuji sekaligus menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar di dalam Al-Qur'an ya, dengan janji yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, ini kalau istilah kita ini, bahasa kita itu sudah kehabisan kata-kata ya, sudah speechless. Ya, untuk mengungkapkan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang bersabar itu pasti akan diberikan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak balasan itu? Allah mengatakan atau Allah mengungkapkannya dengan ungkapan bighairi hisab. Ya, tidak terbatas. Tidak ada hisabnya, tidak ada perhitungannya. Unlimited. Ya. Ini seperti orang atau seperti kita diberikan cek kosong, silakan isi berapa yang Anda mau. Ya. Jadi orang yang bisa bersabar menghadapi ujian itu ibaratnya seperti orang yang apa? Orang yang diberikan cek kosong, silakan isi berapa mau, berapa nolnya terserah. Ya, yang penting jangan nol semua. Ya. Ya, minimal di depan ada 1. Ya, terserah berapa nolnya di belakang, terserah. Ya, jangan nol semua. Ini bighairi hisab. Ya. Jadi tidak ada kata-kata yang lebih indah untuk mengungkapkan balasan untuk orang-orang yang bersabar selain ungkapan ini. Bahwa pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersabar itu bighairi hisab. Ya. Tidak ada batasnya. Ya. Atau bighairi hisab itu bisa juga bermakna di luar persangkaan kita atau di luar dugaan kita. Ya. Di luar perhitungan kita, itu bighairi hisab. Maka ketika kita mendapatkan musibah, kita coba ingat ayat ini. Kita punya pilihan mengeluh, ya, meratapi, atau kita bersabar. Dan kita pilih pilihan yang kedua, yaitu bersabar dengan penuh kesadaran, karena kita tahu ini. Kita baca ayat ini, kita ingat ayat ini. Kalau saya bersabar, maka akan ada balasan yang bighairi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Sungguh jika kalian bersabar, maka itu kesabaran itu adalah hal yang terbaik. Tidak ada lagi yang lebih baik. Kesabaran itu adalah hal yang terbaik untuk orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu. Dan jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu muslihat, ya, makar dari musuh-musuh kalian itu tidak akan memberikan efek mudarat apapun kepada kalian. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya kalian bersabar dan bertakwa. Makanya, ya, coba kalau di sini ada yang punya pengalaman menginterogasi orang, itu paling menjengkelkan, ya, itu menghadapi orang yang diinterogasi dan dia sabar menghadapi interogasi itu, tidak mau mengaku, ya, tidak mau mengaku, dia sabar, dia sabar dengan intimidasi, dia sabar dengan siksaan, ya, itu menjengkelkan itu. Coba tanya yang pernah, kalau ada di sini yang punya pengalaman menginterogasi orang dan dia tidak mau mengaku, dia sabar, ya. Ditempeleng, ditinju, ya, diinjak jari kakinya dengan kaki meja, ya, tidak mau mengaku. Itu menjengkelkan. Karena yang paling ditunggu oleh orang yang menginterogasi itu adalah apa? Pokoknya mengaku saja meskipun tidak melakukan. Supaya apa? Supaya siksaannya dihentikan. Tapi orang yang bersabar, apalagi kalau dia disiksa karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling menjengkelkan pemuka-pemuka Quraisy ketika Bilal disiksa dan dia tetap mengatakan apa?
ahadun ahad. Dia tidak mau mengikuti kemauan para pemuka Quraisy itu untuk meninggalkan apa? Islam. Maka muslihat apapun, siksaan apapun, itu tidak akan memberi mudarat apapun, kecuali mungkin terluka atau merasa sakit, tapi hanya itu. Hanya itu. Dan orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia terluka di dunia, mungkin bahkan nyawanya hilang di dunia, tapi dia akan mendapatkan apa? Kebahagiaan yang abadi di kehidupan akhirat. Karena pada dasarnya ya, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini negeri, kampung, tempatnya segala macam bentuk ujian dan cobaan. Dan karena dunia ini adalah tempat segala macam ujian dan cobaan, maka kita harus memiliki modal dan stok kesabaran yang tidak ada batasnya. Dan yang luar biasanya, ya saya sering mengatakan, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa di dunia ini ya, khususnya kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar berapa lama? Berapa lama kita disuruh bersabar di dunia ini? 1000 tahun? Tidak. Kalau ukuran rata-rata usia umat Muhammad SAW itu berapa? 60 sampai 70 tahun. Anggaplah 70 tahun kita diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh bersabar selama berapa? 70 tahun. Tidak sampai 1000 tahun. Tidak seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita merasa berat mengerjakan sholat, ya, berat ya, menyabarkan diri untuk datang ke masjid, sholat, ingat bahwa kita hanya diminta bersabar selama 70 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa berat menjaga mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatkan diri kita, 60 tahun sih. Sabar mako. Iya. Coba sekarang bapak-bapak jamaah yang usianya sudah di atas 40 tahun. Bagaimana perasaan bapak dengan kalau bapak melihat sekarang ke belakang, sewaktu bapak masih di usia SD, itu perasaan kita bagaimana itu? Rasanya baru kemarin. Nah, begitu saja dunia ini. Memang ke depan, kalau kita melihat ke depan masih ada 20 tahun, sekarang mungkin usia kita 40 tahun, kita melihat masih ada 30 tahun ke depan, kita melihatnya masih begitu jauh. Tapi coba lihat ke belakang, 40 tahun yang sudah kita lewati, rasanya begitu dekat. Kayaknya baru kemarin saya SD. Kayaknya baru kemarin saya lulus SD. Kayaknya baru kemarin saya lulus SMP, baru lulus SMA, baru lulus kuliah. Sekarang saya sudah punya anak, tidak lama lagi saya sudah mau punya cucu, dan tidak lama lagi masuk ke dalam kubur. Dan begitulah kita pada saat kita di akhirat melihat dan menengok kehidupan dunia kita ini. Di akhirat kita akan melihat kehidupan dunia kita cuma 60 tahun, 70 tahun. Ini di akhirat berapa tahun? Ya, saya sering mengatakan kalau kita meninggal dunia malam ini, mudah-mudahan husnul khatimah, kemudian kita masuk di dalam, atau ya mungkin tidak dikuburkan malam ini, besok pagi dikuburkan, ya, kita akan menunggu di dalam liang kubur kita itu sampai hari kiamat terjadi, untuk menunggu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira hari kiamat itu masih berapa lama lagi terjadi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi saya sering kasih ilustrasi, Nabi SAW mengatakan, bu'itsu baina yaday sa'ati kahatain. Kata Nabi SAW, aku diutus dan jarak diutusnya aku dengan kiamat itu seperti ini dekatnya. Nah, ini sudah 1400 tahun Nabi diutus, belum kiamat. Artinya, kalau kita meninggal dunia dan dikuburkan besok, peluang
bahwa kita di alam kubur itu menunggu sampai 1000 tahun, masih mungkin atau tidak? Masih mungkin. Anggap kita menunggu tidak usah 1000 tahun, kita diskon 50%. Kita menunggu 500 tahun di alam kubur sampai kiamat terjadi. Artinya masa penantian kita di alam kubur itu masih jauh lebih lama daripada masa hidup kita di dunia. 70 tahun di dunia, menunggu di alam kubur 500 tahun, dihidupkan lagi untuk menghadapi perhitungan di yaumul hisab untuk kehidupan yang selama-lamanya. Ya. Jadi apa artinya 70 tahun di dunia itu? Tapi persoalannya, kesabaran kita menghadapi semua yang ditakdirkan Allah kepada kita di 70 tahun itu, itulah yang akan menerangi kehidupan kita di alam kubur. Itulah yang membuat nanti kehidupan alam kubur kita seperti disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa orang beriman itu ketika dimasukkan ke dalam liang kuburnya, maka akan dilapangkan alam kuburnya itu sejauh matanya memandang. Bagaimana itu sejauh mata memandang? Itu seperti kita di dunia ini. Ya, misalnya presiden panggil kita, bang sini, datang dipanggil ke istana, bilang begini, saya mau kasih Anda tanah. Nah, luasnya itu tanah sejauh mata Anda memandang. Ya. Jadi sejauh mata kita memandang itu kira-kira berapa banyak itu, berapa luasnya itu. Nah, sejauh mata memandang, ujung pandangan mata kita itu kasih patok, itu batas tanah kita itu. Kemudian menghadap lagi ke sana, ujungnya sampai di sana, ujung sana. Nah itu orang beriman ketika dia masuk ke dalam liang kuburnya, maka dilapangkan alam kuburnya oleh Allah SWT sejauh matanya memandang, dan akan dibukakan untuk dia pintu ya menuju surga Allah SWT. Jadi sebelum dia masuk surga, dia sudah merasakan itu, ya bahasa Inggrisnya racik-raciknya itu surga, ya. Aromanya, semerbaknya itu surga. Tapi apa syaratnya jemaah sekalian? Bersabar selama 70 tahun di dunia ini. Mungkin tidak lama, kalau saya lihat wajah-wajahnya di sini ada yang tidak sampai 70 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya kita Anda sekarang berusia 20 tahun dan Allah takdirkan Anda berusia hanya 30 tahun, berarti Anda hanya perlu bersabar 10 tahun lagi. Bersabar 10 tahun, menjaga pandangan, menjaga sholat, menjaga keikhlasan niat, menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak lama 10 tahun itu. Tidak lama 10 tahun. Ya, tanyakan kepada mahasiswa yang tidak selesai kuliahnya itu. Tidak lama itu, 7 tahun, 8 tahun itu. Ya. Rasanya baru kemarin masuk kuliah. Maka ini sebenarnya kalau kita mau renungkan adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga Allah tidak mengharuskan kita bersabar, bahkan seperti bersabarnya Nabi Nuh alaihi salam yang mendakwai kaumnya selama 950 tahun. Coba bayangkan, kalau Allah berikan kita usia 950 tahun, betapa beratnya menjalani itu sambil menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Berjuang kita ini menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu. Ya, tapi syukurlah Nabi SAW mengatakan usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sekali lagi Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapa yang bisa bersabar dalam 60-70 tahun itu, maka Allah akan berikan balasan yang unlimited, yang tidak ada batas perhitungannya, yang di luar perhitungan kita, di luar persangkaan kita, di luar dugaan kita. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran yang luar biasa, kesabaran dari waktu ke waktu untuk menjalani sisa usia kehidupan kita di muka bumi ini, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan yang terindah di kehidupan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.